bahwasanya kegiatan itu tidak boleh ditinggal gitu ya, apapun caranya, bagaimanapun caranya harus dijalankan. Jadi jangan mengorbankan satuan kegiatan. Kita harus tetap bisa melaksanakan itu walaupun dengan cara yang berbeda dari biasanya. Lalu kepada pengurus yang semestinya sudah harus purna ya kelas 9 ya, juga harus bisa menularkan atau transfer ilmunya tentang keorganisasian OSIS itu kepada kelas 8 yang saat ini kelas 8 akan menjadi ketua OSIS nanti atau pengurus inti OSIS. Jadi regenerasi. Nah, dalam hal ini di acara ini karena kita hanya punya satu acara yang Bapak dengar dari pembina OSIS, hanya ada ini pematerian dari klasikal saja. Kalau biasanya kan ada materi lapangan, ada materi klasikal. Karena adanya hanya materi klasikal, jadi Bapak sangat berharap acara ini betul-betul kalian pahami dan simak betul. Jangan sampai sambil-sambil ya, artinya kalau mau menjadi pengurus OSIS, dengarin betul acara hari ini. Ada beberapa materi yang akan disampaikan nanti para guru atau panitia, yang itulah semua yang ada di dalam kegiatan LDKPD. LDKO saja mungkin sulit untuk dilakukan, tapi kita serahkan kepada pengurus OSIS periode yang sebelumnya, apakah bisa dilaksanakan LDKO atau tidak. Nah, anak-anak semuanya, terakhir Bapak mau menyampaikan bahwasanya menjadi pengurus OSIS itu akan mendapat prioritas atau kelebihan atau kesempatan untuk nanti kalian masuk ke SLTA negeri. Bapak ulangi, kalian yang nanti mencalonkan diri ataupun terpilih menjadi pengurus OSIS kelas 7 yang sekarang ya, itu akan menjadi bekal buat kalian nanti ketika masuk ke jenjang pendidikan berikutnya untuk di sekolah negeri, karena jalurnya ada di jalur prestasi, di mana di dalamnya nanti kalian akan difasilitasi oleh sekolah dengan surat keterangan, kemudian kalian bisa memilih fasilitas yang ada di PPDB itu dengan mengklik pengurus OSIS-nya, gitu ya. Nah, yang kedua, bagi siapa yang nimbrung atau aktif di pengurus OSIS, tentu nanti dia akan diberi kesempatan untuk mengurusi atau siswa yang bukan pengurus OSIS, tetapi dia menjadi pengurus ekskul, nanti dia akan punya kesempatan yang sama di dalam PPDB. Ya, Bapak ulangi untuk yang kedua, bagi siapa saja siswa yang menjadi pengurus ekskul, nanti akan mendapat kesempatan yang sama seperti pengurus OSIS di PPDB ketika kalian masuk ke jenjang pendidikan SLTA. Nah, oleh karena itu, Bapak sangat mengapresiasi betul, sangat mendorong juga agar berlomba-lomba untuk masuk jadi pengurus OSIS dan menjadi pengurus ekskul. Jangan berpikir OSIS-nya nggak aktif karena pandemi. Ekskulnya aja tidak jalan, jangan. Yang penting kalian ikuti prosedur ini, adanya LKPD, nanti kemudian ada pencalonan pengurus OSIS, kemudian kalian disahkan, nanti ada sertijab, dilantik, kemudian di SK-kan, dan selanjutnya itulah yang menjadi bekal kalian. Jadi tidak mesti harus
menjalankan kegiatan OSIS itu sendiri atau ekskul itu sendiri. Kok bisa begitu, Pak? Iya, memang dari sana aja begitu. Tidak dipaksakan karena memang berbahaya. Nggak mungkin kalian disuruh masuk ekskul, sementara dari dinas belum mengizinkan. Nggak mungkin sekolah mempertaruhkan kewenangannya, sementara dari dinas belum diperkenankan untuk melaksanakan LDKPD di ruangan. Itu salah satunya yang menjadi gambaran buat kita kenapa tidak bisa diaktifkan anak OSIS itu atau ekskul itu. Tapi tidak menutup kemungkinan memang dinas pun tidak menghapus ya bahwasanya yang namanya pengurus OSIS dan pengurus ekskul tetap dihargai ketika mereka masuk ke jenjang pendidikan berikutnya. Ya, khususnya kelas 9 yang akan segera meninggalkan SMP Budi Warman, tinggal beberapa bulan. Kiranya menjadi perhatian betul, dan mudah-mudahan dari jauh hari pembina OSIS juga sudah menyiapkan SK-nya untuk pengurus OSIS yang sudah hampir purna untuk dibekali masuk ke sekolah negeri. Demikian kira-kira yang bisa Bapak sampaikan. Semoga kegiatan LDKPD tahun pelajaran 2021-2022 bisa berjalan dengan lancar. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan LDKPD tahun pelajaran 2021-2022 secara resmi dibuka. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Hasan Basri atas sambutannya. Adik-adik dan teman-temanku sekalian, acara kita sekarang masuk ke acara pemberian materi 1, yaitu materi kepemimpinan yang akan disampaikan oleh Ibu Eridiana Sari, SPD. Kepada Ibu Eridiana Sari, waktu dan tempat kami persilahkan untuk memberikan materinya. Baik, terima kasih anak Ibu moderatornya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anak Ibu pada sehat semua ya, Nak ya? Alhamdulillah. Oh iya, nggak apa-apa. Yang penting kalian bisa mengikuti kegiatan LDKPD ya, Nak ya. Jadi mohon nanti anak-anak Ibu bisa mengikuti kegiatan ini dari awal sampai akhir ya. Karena kegiatan LDKPD ini malahan biasanya tidak kita lakukan selama masa COVID. Nah, untuk tahun ini alhamdulillah bisa kita laksanakan walaupun kita tidak dapat bertemu atau bertatap muka ya, Nak ya. Jadi untuk kegiatan LDKPD ini bisa kita laksanakan melalui online seperti ini. Oke, baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Panitia Pelaksana LDKPD dan yang sangat saya hormati yaitu kepada Bapak Hasan Basri Harahap selaku Kepala Sekolah SMP Budi Warman beserta para Bapak Ibu yang ada di room Zoom ini. Untuk selanjutnya anak Ibu, di sini Ibu akan memberikan materi terkait kepemimpinan ya, Nak ya. Sebelumnya anak-anak sudah pada tahu kan susunan acara kegiatan pada hari ini? Sudah pada tahu belum? Sudah tahu, Bu. Sudah tahu ya peruntukan acaranya. Ya, Pak. Tadi harusnya ada dulu sosialisasi random acara kita ini. Oh iya, dia anak OSIS langsung ke Bu Eri, harusnya dia penyampaian dulu sesi per sesi gitu ya. Supaya anak-anak yang lain juga tahu tahapannya, dan Bapak Ibu guru tidak mesti yang pemateri belum dilanjut sama Bu Eri, paparkan dulu sesi per sesi, Bu. Ya, silahkan Bu Mai sebagai ketua pelaksana, monggo dipaparkan dulu rundown acaranya Bu Mai ya.
Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Masih. Nah, ini pagi loh, suaranya kok udah lemes aja sih. Coba sekali lagi deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Bu. Anak-anak ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Kita masih diberikan kesehatan ya Nak ya, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat dan nikmat Islam sehingga kita masih masih bertemu ya dan mengikuti kegiatan LDKPD latihan kepemimpinan peserta dasar ke peserta didik ya pada hari ini hari Kamis tanggal 11 November 2021 tahun pelajaran 2021-2022. Ya, perkenalkan sini Ibu Mei sebagai pembina OSIS dan juga ya sebagai ketua pelaksana LDKPD ya. Dimohon untuk anak-anak mengikuti acara dari awal sampai akhir. Kemudian yang terhormat kepada Bapak Hasan Basri, Bapak Kepala Sekolah SMP Budi Warman, dan yang terhormat Bapak Ibu Guru sebagai pemateri LDKPD hari ini, dan anak-anakku, siswa-siswi kelas 7 dan kelas 8 yang Ibu sangat-sangat banggakan dan sangat Ibu cintai. Ya, Nak ya. Nah, Ibu di sini akan menyampaikan susunan acara. Sebenarnya tadi sudah disampaikan ya dengan pembawa acara ya. Pembawa acara kita sudah menyampaikan susunan acara ya. Ini Ibu tegaskan lagi, Ibu ulangi lagi. Susunan acara hari ini ya, latihan dasar kepemimpinan peserta didik. Yang pertama adalah tadi persiapan ya, untuk kemudian absensi, kemudian yang kedua pembukaan ya, kemudian diikuti menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian yang ketiga sambutan Bapak Kepala Sekolah, kemudian yang keempat materi kepemimpinan yang akan disampaikan oleh Ibu Eridiana Sari, SPD, kemudian setelah materi itu akan ada ice breaking. Artinya apa ice breaking itu? Yaitu penyegaran. Pada saat kita menyimak atau mengikuti materi, yang mungkin nanti ada yang mungkin ngantuk atau mungkin ada yang bosen ya. Nah, nanti ini akan ada ice breaking, itu penyegaran supaya kalian bisa semangat lagi. Ya, ini berupa permainan-permainan atau berupa game. Nah, nanti kalian di situ akan menebak. Nah, nanti akan ada reward-nya pasti. Makanya jangan sampai kamu tuh les sebelum waktu selesai. Ya, jadi benar-benar harus mengikuti karena ini ada ice breaking permainan. Ya, nanti ada reward. Bagi yang menebak benar, nanti akan ada reward untuk kalian. Ya, jadi simak ya, jangan sampai ketinggalan ya. Nah, kemudian setelah itu materi selanjutnya, materi yang kedua itu adalah materi karakter building atau materi pembentukan karakter yang akan disampaikan oleh Ibu Nurbaiti SSI. Ya, kemudian setelah itu ya ice breaking kembali. Kemudian materi yang ketiga adalah materi keorganisasian. Nah, ini akan disampaikan oleh Ibu sendiri ya, Ibu Mary Widianti. Kemudian lanjut lagi ice breaking supaya kalian lebih semangat lagi. Jangan sampai nanti ya di penghujung atau di akhir-akhir materi kamu malah apa ya? Malah tidak semangat, tapi justru harus makin semangat. Ya, karena di akhir makin siang harus makin semangat ya, jangan makin kendur ya. Pokoknya kalian harus simak sampai akhir materi. Kemudian setelah itu materi terakhir yang keempat adalah materi administrasi keorganisasian. Di sini kalian akan diajarkan bagaimana cara membuat proposal yang baik dan benar. Materi tersebut akan disampaikan oleh Ibu Sri Hastuti SPD. Setelah itu akan ada tanya jawab bagi kalian yang ingin bertanya tentang seputar organisasi siswa, yaitu OSIS di SMP Budi Warman, dipersilahkan. Ya, dipersilahkan ya. Kemudian nanti diakhiri oleh penutup. Oke anak-anak, itu dia susunan acara kita hari ini ya, susunan acara LDKPD tahun 2021 yang diikuti oleh siswa kelas 7 kelas 8 SMP Budi Warman. Ya.
Baik, semoga acara ini berjalan lancar, Nak ya. Nah, pastikan kalian itu menyimak dari awal sampai akhir, kemudian kalian catat dan dibuat rangkumannya, nanti akan dikumpulkan. Dan rangkuman tersebut pun nanti akan kita lihat ya, panitia lihat, ini mana yang rangkuman yang terbaik, ya, catatan yang terbaik. Artinya di situ kita lihat ya bahwa dengan cara kamu menyimak dan cara kamu merangkum itu kamu ini pantas tidak ya menjadi ketua OSIS atau menjadi pengurus OSIS. Ya, di situ kita bisa lihat ya Nak ya. Nah, tolong juga nanti kalau misalkan ada sesi tanya jawab ya, keluarkan Nak ya apa keaktifan kamu ya, kemudian rasa ingin bertanya kamu ya, belajar bertanya di depan umum. Ya, pokoknya keluarkan semua Nak. Tentang OSIS ini kamu pengen bertanya, tanyalah nih pada saat di LDKPD ini. Oke, anak-anak paham ya? Jelas ya? Jelas? Oke, nah ya, mulai saat ini ya kalian simak materinya dengan baik ya, kalian serap ya, kemudian nanti jika ada pertanyaan kalian bertanya di akhir acara nanti. Oke, itu saja ya pesan dari Ibu dan arahan dari Ibu. Terima kasih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih Bu Mary atas penjelasannya terkait susunan acara pada kegiatan kita di hari ini ya Bu ya, terkait pelaksanaan LDKPD. Bagaimana anak-anak? Ya, sama-sama Bu May. Bagaimana anak-anak sudah pada tahu kan materi kita hari ini apa aja? Yaitu ada 4 materi. Yang pertama nanti saya sampaikan, yang kedua nanti sama Ibu Nurbaiti, kemudian Ibu Mary Widianti, dan selanjutnya ada Bu Sri Hastuti ya Nak ya. Nah, untuk yang pertama ini, Ibu akan menyampaikan materi terkait kepemimpinan, ya Nak ya. Nah, mungkin kalian akan bertanya-tanya nih, kenapa sih kita masih sekolah kok sudah diajarkan dengan materi kepemimpinan? Nah, kita lihat bahwasanya di setiap sekolah itu ada namanya organisasi, nah, namanya OSIS. Kalian sudah tahu belum? Yang di SMP, mungkin yang kelas 8 sudah pada paham nih, sudah ada yang bergabung juga di dalam kegiatan organisasi OSIS kita ya. Nah, untuk materi pada pagi hari ini yang ingin Ibu sampaikan yaitu, sebentar ya Naya, Ibu share screen dulu. Sudah terlihat ya, Nak ya? Sudah, Bu. Sudah ya? Ya, sudah terlihat. Nah, untuk materi LDKPD kita atau LDKS kita pada pagi hari ini itu terkait kepemimpinan. Nah, sebelum Ibu menjelaskan tentang materi kepemimpinan ini, apakah kalian sudah mengetahui apakah diri ini layak nggak sih untuk menjadi pemimpin di masa depan? Apakah kalian pernah berpikir hal itu? Oh, suatu saat nanti saya harus menjadi pimpinan menteri. Oh, suatu saat nanti saya harus menjadi pimpinan DPR atau mungkin lembaga yang lain. Apakah anak-anak ada yang pernah memiliki pemikiran seperti itu? Saya, Bu, pernah. Ya, siapa ini? Dwi, Bu, Dwi. Oh, Dwi. Kenapa Dwi pernah berpikir seperti itu? Apakah Dwi memiliki cita-cita untuk menjadi seorang pemimpin? Dulunya tuh saya itu pengen jadinya itu menteri, Bu, menteri pertahanan. Saya dulu waktu SMP kelas 7 saya mau jadi menteri pertahanan. Nah, saya waktu itu mikirnya itu kalau saya masuk OSIS, nah berarti saya dapat pengalaman di situ. Tapi sayangnya saya malah nggak masuk OSIS, Bu. Nah, kenapa tidak masuk OSIS? Padahal OSIS ini adalah salah satu pijakan pertama untuk kamu belajar tentang kepemimpinan nih. Oh iya, nanti saya akan menjadi Menteri Pertahanan ya tadi ya Dwi ya? Iya, Bu. Nah, berarti saya harus belajar dari dasar-dasar untuk menjadi seorang pemimpin itu seperti apa nih, gitu. Nah, harusnya Dwi itu memulai karirnya atau memulai mencari ilmu-ilmunya melalui dalam hal organisasi di sekolah, seperti halnya OSIS seperti ini. Nah, kenapa Dwi tidak mengikuti?
waktu itu kan saya masih labil banget, Bu. Jadi saya mikirnya itu masuk OSIS apa enggak. Jadi saya mending gak usah masuk OSIS aja, nanti aja masuk OSISnya. Itu, Bu, pemikiran Nah, saya. kalau masih menunggu nanti-nanti, berarti Dwi nanti akan terlambat dengan ilmu-ilmu yang sudah diajarkan di sekolah ini. Misalkan nih di tahun sebelumnya, Bapak Ibu Guru sudah memberikan pembelajaran di kegiatan organisasi OSIS, misalkan di kesiswaannya. Nah, Dwi sudah ketinggalan banyak tuh, karena di tiap tahun ilmu-ilmu yang didapatkan itu otomatis berbeda. Jadi kalau Dwi tidak memberikan kesempatan untuk dirinya bergabung nih di kegiatan organisasi di sekolah, nanti dia akan nyesal sendiri. Apalagi nih, misalkan semakin bertambah tahun, Dwi nanti cita-citanya akan semakin kuat. Oh, berarti memang aku harus jadi ini nih. Saya sudah mengetahui nih karakter saya seperti apa. Nah, di sini sudah terlihat kan ada WAMI. Kamu harus tahu nih siapa diri saya yang sebenarnya. Oh, saya seorang calon Menteri Pertahanan nih. Berarti yang harus saya lakukan apa sih? Nah, seperti itu ya, Nak ya. Nah, Dwi pernah nggak di dalam dirinya sudah bertanya, aku harus melakukan hal ini nih untuk menjadi seorang pemimpin. Misalkan, saya harus melatih diri saya untuk menjadi ketua kelas misalkan. Pernah nggak seperti itu? Pernah, Bu. Ini malah saya jadi ketua kelas, Bu. Ya, saya pengen jadi mimpin ya kelas saya, Bu. Ya, salah satunya adalah hal itu. Dari hal terkecil, dari kamu memimpin di kelompok terkecil, nanti kamu akan belajar dalam situasi untuk cara mengelola anggota-anggota yang ada di dalam kelompok kamu. Nah, itu salah satunya Dwi masuk ke dalam ketua kelas ya, Nak ya. Kemarin dipilih oleh wali kelasnya atau dari teman-teman, Nak? Dipilih dari wakil kan? Wali kelasnya sama murid-muridnya, Bu, di voting. Sama murid-muridnya di voting ya, berarti itu berdasarkan dari votingan teman-teman ya, Nah ya. Nah, berarti Dwi ini memiliki bakat di bidang kepemimpinan nih. Mudah-mudahan nanti cita-citanya Dwi bisa terkabul ya, Nah ya. Nah, amin, Bu, amin. Amin ya Allah. Nah, untuk selanjutnya, apabila kalian ingin menjadi seorang pemimpin, jika Anda ingin menjadi seorang pemimpin, terlebih dahulu Anda harus mampu memimpin diri Anda sendiri. Nah, kira-kira nih anak-anak Ibu sudah bisa nggak sih memimpin dirinya sendiri? Sebelum memiliki cita-cita yang tinggi nih, saya ingin menjadi pemimpin Menteri Pertahanan seperti Dwi tadi. Kira-kira bagaimana nih anak-anak Ibu? Sudah bisa belum memimpin dirinya sendiri? Ayo. Nah, di sini muncullah diriku adalah pemimpin. Jika kalian tidak bisa memimpin dirinya seperti memanajemen waktu, misalkan hari ini dari bangun tidur, saya harus sholat subuh. Setelah sholat subuh, nanti saya harus sarapan. Kemudian nanti setelah sarapan, saya bantuin orang tua di rumah, bantuin nyapu, bantuin beberes, dan lain-lain. Nah, setelah itu saya akan bergabung di room Zoom untuk belajar, untuk kegiatan belajar mengajar sama Bapak Ibu Guru. Kemudian saya mengerjakan tugas. Kemudian setelah belajar saya makan siang. Setelah makan siang saya tidur siang. Setelah tidur siang saya bangun sholat asar. Kemudian saya berkumpul sama keluarga. Nah, selanjutnya sampai kalian tertidur lagi. Apakah kalian sudah pernah melakukan manajemen waktu untuk diri kalian sendiri? Pernah, Bu. Pernah. Nah, apakah kalian sudah membuat jadwal terstruktur sendiri di dalam diri kalian? Mungkin tidak tercatat, tapi kalian sudah menerapkan hal itu dan udah menjadi kebiasaan sehari-hari. Pernah, Ada? Bu. Saya sering. Oh, Azahra sering ya? Saya Nadia. Oh, Nadia. Oke, Nadia. Bagaimana Nadia memimpin atau mengelola waktunya atau memanajemen waktunya? Coba Ibu pengen dengar. Biasanya saya bikin to-do list gitu, Bu, tapi saya nggak dicatat. Hari ini mau ngapain, bangun pagi, terus nanti mau ngerjain apa dulu, seperti itu. Tapi nggak dicatat ya, anaknya? Tapi sekarang sudah dicatat, Bu. Oh, sekarang sekarang Nadia sudah memiliki jadwal tersendiri ya. Mungkin hari Senin saya jadwalnya ini, hari Selasa saya jadwalnya ini. Sudah ada seperti itu? Sudah, Bu, sudah. Oh, oke. Berarti manajemen waktunya sudah sangat bagus. Jadi kalau bisa, Nadia harus menjalankan kegiatan sehari-harinya
dengan jadwal-jadwal yang sudah Nadia kelola sendiri, karena yang akan menjalankan kehidupan sehari-hari ke depannya itu Nadia sendiri. Jadi kalau bisa, apakah Nadia memiliki perasaan, oh saya harus menjalankan ini nih sesuai dengan jadwal saya? Ada nggak seperti itu? Sering Bu, sering. Kalau misalnya nggak dikerjain tuh kayak pikiran. Iya betul. Nah, berarti sama halnya bahwasanya kalau misalkan orang Islam nih, di sini kan kita memiliki 5 kali waktu sholat. Nah, apakah kalian sudah pernah memanajemen waktu sholat kalian? Ayo. Sudah pernah, Bu? Sudah pernah. Sekitar jam berapakah sholat subuh Anda? Jam 4. Jam 4. Sekitar jam berapakah sholat zuhur Anda? Jam 12. Sekitar jam berapakah sholat asar Anda? Jam 3. Nah, dan seterusnya. Berarti sama halnya, ketika kalian memimpin diri kalian, berarti kalian sudah belajar untuk memanajemen waktu. Ketika kalian sudah menyusun jadwal-jadwal kegiatan kalian, berarti kalian sudah mencoba untuk memperbaiki diri supaya kalian bisa memanajemen diri kalian, bisa memanajemen waktu kalian. Nah, jadi tidak ada waktu yang tersia-sia setiap harinya. Nah, sama halnya dengan calon pemimpin. Calon pemimpin mereka harus bisa belajar menghargai waktu-waktunya. Jadi seorang pemimpin tuh nggak ada kesempatan untuk main game, nggak ada kesempatan untuk layapan, nggak ada kesempatan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat ya. Ya mungkin lain waktu mereka akan memiliki waktu-waktu yang untuk merefresh diri mereka masing-masing, dan itu selain hari-hari di mana mereka bekerja seperti itu. Nah, seperti mungkin contoh saja Bapak Presiden kita, mungkin beliau juga sudah memiliki jadwal terstruktur setiap harinya, tapi di lain sisi mereka juga ada waktu untuk berefreshing. Nah, kalian juga jangan lupa, walaupun kalian manajemen waktu dari Senin sampai hari Minggu, kalian jangan lupa untuk merefresh diri kalian. Jangan terpaku pada manajemen setiap hari. Nah, nanti kalian akan merasakan ketegangan sendiri karena kalian memiliki visi dan misi tadi, bahwasanya oh nanti suatu saat aku akan menjadi ini loh, berarti setiap hari aku harus bla 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 bla. Tidak seperti itu. Kalian butuh refreshing, kalian butuh hiburan, kalian juga butuh penyegaran. Nah, untuk itu berikan kesempatan di dalam diri kalian juga untuk merefresh otak kalian juga, ya. Jangan memanajemen diri kalian terlalu kaku, nanti akan menyiksa diri kalian sendiri. Oke, bisa dipahami anak-anak Ibu? Paham, Bu. Paham. Oke. Nah, selanjutnya. Nah, seorang pemimpin itu harus tahu aku dan diriku. Apakah kalian sudah mengetahui maksud dari aku dan diriku? Mementingkan bersama-sama dengan teman-teman. Kalau aku dan diriku berarti kalian tidak hanya mementingkan diri kalian sendiri ataupun bersama teman-teman. Kalian juga harus mementingkan diri kalian sendiri. Misalkan kalian menjadi seorang pemimpin, rakyat kalian sedang terkena bencana alam, banyak korban-korban yang terkena banjir. Apakah kalian akan terjun di dalam banjir tersebut? Iya, Bu. Enggak akan mungkin kalian akan nyemplung kan? Ngasih bantuan gitu nggak sih, Bu? Iya. Salah satunya, biar kalian juga terlindungi, rakyat kalian terlindungi, kalian harus memberikan bantuan. Contoh halnya, kalian memberikan pelampung. Contoh halnya, kalian menurunkan tim SAR di sana untuk membantu para korban-korban yang lain. Jadi, jangan sampai kalian melindungi rakyat kalian, tapi kalian mengorbankan diri kalian sendiri. Kembali lagi, bahwasanya di sini, bahwasanya diriku adalah pemimpin. Kalau kalian jadi seorang pemimpin, tapi kalian nyemplung juga di bencana banjir tersebut, nah yang memimpin rakyat siapa? Tidak ada yang memimpin, karena kalian ikut terjun di dalam bencana tersebut. Jadi kalian otomatis tergulung oleh bencana alam tersebut. Gitu. Nah, untuk yang kalian jika menjadi seorang pemimpin harus mengetahui aku dan dirimu. Nah, jadi seorang pemimpin itu nggak boleh
Egois. Nah, Septian jawab, nggak boleh egois. Boleh seorang pemimpin memberikan peraturan bla 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 bla. Tapi kalian juga harus mengetahui nih, kira-kira kalau misalkan orang lain saya atur seperti ini, apakah orang lain bisa? Nah, kembali lagi di dalam diri kalian. Oh, kalau ternyata aku memberikan peraturan seperti ini loh efeknya. Kalaupun saya yang menjalani, saya pun juga tidak bisa. Gitu. Jadi kalian jangan egois, kalian maunya kalian harus menjalankan kegiatan ini setiap hari pada jam 4:30 pagi, misalkan. Tidak boleh seperti itu, karena kita harus melihat diri kita juga, harus melihat diri orang lain, gitu. Nah, kira-kira orang lain keberatan tidak dengan pola yang seperti itu, ya? Nah, untuk yang selanjutnya, pemimpin juga harus mengetahui aku dan kita. Arti dari kita apa sih, anak-anak? Bersama, Bu. Iya, bersama kita. Kita itu melebihi 5 sampai 10 orang. Berarti ini pada posisi di kelompok kecil. Nah, jika kalian sudah menjadi pemimpin, kalian sudah ada di dalam ruang kelompok kecil, kalian juga harus bisa melatih diri kalian untuk cara menghargai orang sesama teman itu seperti ini loh. Cara menghargai sesama anggotanya seperti ini loh. Gitu. Jadi kalian tidak mementingkan diri kalian, tidak mementingkan 1 orang ataupun 2 orang, kalian juga harus mementingkan kepentingan bersama. Nah, untuk selanjutnya yaitu aku dan Tuhan. Nah, ini yang paling penting. Sebagai seorang pemimpin itu nggak boleh bohong, harus jujur. Ya, harus jujur. Karena apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan dengan diri kita sendiri, dengan orang lain, itu Allah sudah mencatat dalam segala bentuk apa yang pernah kita lakukan. Karena apa yang kita lakukan di dunia ini nanti akan berdampak pada kehidupan kita di mana, Nak? Di akhirat. Allah sudah mencatat segala bentuk. Oh, Dwi Eko jadi Menteri Pertahanan korupsi. Nah, Allah akan melaknat orang-orang yang seperti sampai, itu. Oh, amit-amit ya, Nak ya, amit-amit ya, Nak ya. Jangan sampai ya, misalkan ya, Nak ya. Oh, Dwi Eko tidak jujur, dia menerima suap misalkan sekian juta. Nah, itu walaupun orang-orang tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Dwi Eko sebagai seorang pemimpin, nah, Allah sudah mengetahui apa niatnya saja, niat dari diri kita aja Allah itu udah tahu. Apalagi kita sudah berbuat. Ajabnya nggak hanya di dunia, ajabnya di akhirat, alam kubur itu tetap ada. Ya. Nah, Ibu yakin anak-anak Ibu ini adalah calon-calon pemimpin masa depan yang memiliki karakter jujur, disiplin, baik hati, dan insya Allah amanah. Ya, Nak ya? Amin. Nah, ini untuk selanjutnya, syarat-syarat menjadi seorang pemimpin. Nah, itu apa aja sih? Di sini Ibu menerapkan ada 7, yaitu tumbuhkan motivasi, kemudian hubungan baik, kemudian komunikasi, menjadi inspirasi, turun gunung, problem solver, dan bersikap positif. Nah, di sini Bu Eri akan membahas satu persatu syarat-syarat menjadi seorang pemimpin itu seperti apa. Nih, anak-anak Ibu yang ingin menjadi pemimpin di masa depan, mohon disimak dengan baik ya. Nah, untuk yang pertama, di sini adalah tumbuhkan motivasi. Nah, berikan penghargaan terhadap prestasi sekecil apapun yang dilakukan anak buah atau anggota. Misalkan di sekolah ini kalian menjadi seorang ketua OSIS. Nah, di sini kalian juga harus bisa memberikan penghargaan terhadap prestasi-prestasi kecil di dalam anggota kalian. Misalkan nih, ada si Nadia membantu untuk nih Dwi Eko, saya sebagai sekretaris saya sudah membuat proposalnya untuk kegiatan 17 Agustusan misalkan. Nah, Dwi Eko sebagai seorang pemimpin harus bisa mengapresiasi, memberikan kata-kata yang menyenangkan untuk si Nadia. Oh iya, terima kasih Nadia sudah bisa bekerja sama. Oh, terima kasih Nadia sudah membantu saya untuk membuat proposal. Nah, dengan hal-hal terkecil itu pun akan membuat orang lain merasa, oh iya, saya bangga nih, saya sudah bisa membantu Dwi Eko dalam pembuatan proposal. Nah,
Di situ anggota-anggota kalian akan merasa bahagia dengan cara kalian menjadi seorang pemimpin atau seorang ketua OSIS. Seperti itu. Nah, untuk yang kedua adalah bersikap positif. Nah, perlu kalian ketahui di sini, setiap orang tidak luput dari Kesalahan. Nah, kesalahan ini hanya Dwi Eko sendiri yang jawab ya, selain Dwi Eko nggak ada ya. Setiap orang tidak luput dari kesalahan. Apabila hal ini menimpa ke anak buah atau ke anggota Anda, jangan langsung mencecar atau memaki dengan segudang omelan. Nah, seorang pemimpin harus memiliki pola pikir yang positif. Jangan mudah tergoda oleh, oh kata si Lia, begini loh kok, si Nadia itu anaknya nakal, anaknya begini, anaknya begitu. Kita nggak boleh seperti itu. Seorang pemimpin harus memiliki prinsip, ya, harus memiliki prinsip tersendiri. Seorang pemimpin harus bisa mengklarifikasi dalam segala permasalahan yang ada. Contoh halnya, oh kata si Lia tadi si Nadia begitu, coba saya pengen buktikan sendiri. Nah, jangan sampai kita termakan oleh omongan-omongan orang yang tidak baik tentang orang lain. Kita harus bisa mengklarifikasi, kita harus bisa mencari tahu sendiri apakah benar. Nah, kita harus bisa membuktikan tuh. Kalau memang benar, baru kita panggil nih anggota kita. Bagaimana Nadia? Kok kata Lia kemarin kamu seperti ini ya? Nah, kalau misalkan Dwi Eko bilang seperti itu, kira-kira bagus nggak? Bagus nggak? Kira-kira manggil Nadia dengan membawa namanya Silia. Bagus nggak? Enggak. Enggak. Karena ya nggak bagus karena kita mengkaitkan orang lain. Ya. Karena permasalahan ini adalah permasalahan Nadia, bukan masalah Lia ataupun masalah seorang pemimpin tersebut. Yang perlu kita klarifikasi, kita cari tahu adalah Nadia, apakah benar kamu sebagai anggota OSIS kemarin jalan sama cowok lain ya sampai tengah malam. Nah, sebagai seorang ketua OSIS, sebagai seorang teman, kalian juga harus bisa mengklarifikasi dengan cara yang baik. Jangan sampai, iya kata Lia kemarin kamu jalan sama cowok begini-begini. Nah, akhirnya apa? Antara Lia dan Nadia terjadilah sebuah pertengkaran. Nah, akhirnya permasalahan itu nggak selesai, namun masalah tersebut menjadi panjang. Nah, karena Dwi Eko adalah orang yang baik, nah Dwi Eko memberikan cara-cara nih yang bagus, kiranya tidak menyinggung hati Lia dan tidak menyinggung hati Nadia. Seperti itu ya. Bisa dipahami anak-anak Ibu? Paham, Bu. Paham, Bu. Oke, Gavin. Lanjut, yang ketiga. Yang ketiga adalah menjadi inspirasi. Seorang pemimpin itu harus memiliki inspirasi yang banyak. Kenapa begitu, Bu Eri? Iya, karena seorang pemimpin harus bisa menerapkan standar dan menjadi contoh bagi anak buah dan anggotanya. Bagaimana seorang anak buah atau anggota bisa meniru kegiatan kita apabila kegiatan kita adalah kegiatan-kegiatan yang tidak positif? Misalkan waktunya sholat, sebagai ketua tidak mencontohkan untuk sholat. Ada azan malahan Dwi Eko lari-larian main game. Itu tidak baik. Nah, sebagai anak-anak yang memiliki jiwa kepemimpinan, harusnya dia memberikan contoh yang baik untuk adik-adiknya, untuk anggotanya. Ayo mari kita sholat berjamaah bersama. Kalau bisa, kalau perlu Dwi Eko memimpin sholat jamaahnya. Jadi anggota-anggota yang lain, adik-adik yang lain bisa mengikuti apa yang Dwi Eko lakukan. Nah, karena apa? Seorang pemimpin kembali lagi adalah seorang panutan, gitu ya. Nah, selanjutnya seorang pemimpin harus memiliki hubungan yang baik. Nah, jalin hubungan profesional dan interpersonal yang harmonis dengan anak buah atau anggota Anda. Nah, kalau seorang pemimpin
seperti Dwi Eko maunya marah-marah, terus maunya bentak-bentak Nadia, terus akhirnya apa? Anak buahnya pada pergi, akhirnya anak buahnya nggak mau bergabung lagi sama Eko. Ya, karena Eko terlalu galak, Bu. Eko terlalu otoriter, Bu. Eko nggak mau mementingkan kepentingan bersama kalian sendiri dengan orang lain. Seperti Eko tadi sama Nadia, sama Silia. Nah, itu harusnya memiliki hubungan-hubungan yang baik, hubungan-hubungan yang mana bisa menyukseskan kegiatan-kegiatan kalian di kegiatan OSIS. Nah, kenapa sih Bu Eri bahasnya tentang kepemimpinan seperti ini? Iya, karena anak OSIS itu tidak jauh-jauh dari kegiatan manajemen. Manajemen waktu, manajemen diri, itu kalian harus bisa mengetahui dan bisa menguasai. Misalkan anak OSIS menerapkan semua anak tidak boleh makan di dalam ruang kelas. Tapi ketua OSIS-nya, anggota OSIS-nya yang sekretaris bendahara dan lain segala macam, mereka malah makan di dalam kelas. Berarti kalian tidak bisa mencontohkan hal yang baik. Malahan akhirnya hubungan baik kalian dengan adik-adik kalian menjadi tidak harmonis karena sikap kalian tadi yang tidak disiplin. Nah, seperti itu. Nah, ingat, di balik statusnya sebagai bawahan atau anak buah, anggota itu memiliki pribadi yang unik dan masalah-masalah tertentu. Nah, kalau bisa nih, sebagai seorang pemimpin di lingkungan sekolah atau di lingkungan luar, harusnya meluangkan waktu untuk mengenal nih anak buahnya atau anggotanya secara personal atau secara pribadi. Nah, sehingga nanti kalian akan melakukan switching atau tepat sasaran nih. Misalkan, oh Nadia karakternya seperti ini, berarti misalkan nih Nadia anaknya tidak bisa diajak bercanda. Nah, akhirnya kita harus bisa nih memanajemen diri kita untuk, oh berarti saya tidak boleh berbicara terlalu vulgar. Berarti saya tidak boleh berbicara yang sekiranya menyakiti hatinya Nadia. Seperti itu. Jadi kita harus bisa mengetahui nih satu persatu pribadi anak buah kita seperti apa. Seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya, coba Ibu bacakan anak-anak Ibu. Masa Bu Eri terus yang baca ya? Tentang apakah ini? Seorang pemimpin harus memiliki apa ini? Halo? Masih terdengar? Masih, Bu. Ya, coba tolong dibaca. Bersamaan, anak-anak Ibu. Semuanya mikrofonnya dibuka. Seorang pemimpin harus memiliki yang paling atas, warna merah. Bu, maaf, Bu. Ya. Yang warna merahnya nggak kelihatan, Bu. Oh, ini ya, ini komunikasi. Harus memiliki komunikasi. Nah, kalian baca aja dari sini. Ayo. Ayo. Dari anggota ya, Bu? Ya, dari anggota atau anak buah. Anggota atau anak buah sebaik apapun akan kehilangan arah bila dibiarkan dalam gelap. Sebagai pemimpin, Anda perlu menerangkan mungkin tentang tujuan bersama dan strategi mencapainya. Bekali anak buah dengan penilaian terhadap hasil kerja selama ini, sehingga mereka bisa belajar cara melakukan tugas yang benar. Cara komunikasi dua arah dua arah dengan bawahan. Mintalah feedback dari mereka setiap kali Anda meluncurkan kebijakan baru. Oke, terima kasih anak Ibu. Nah, seorang pemimpin itu harus dapat atau bisa berkomunikasi dengan anggota atau anak buahnya. Nah, karena sebaik apapun anak buah kita, misalkan nih sepinter apapun anak buah kita, apabila kehilangan arah atau dibiarkan saja, maka dia tidak akan tahu jalannya akan seperti apa nih. Karena apa? Sebagai seorang pemimpin,
Nah, kalian perlu menerangkan sejelas mungkin nih tentang tujuan-tujuan bersama, tujuan-tujuan yang hendak diraih bersama, atau strategi dalam mencapainya. Kalian juga harus dapat menerangkan hal-hal itu ke anggota ataupun ke anak buah. Ini suaranya siapa belum di-mute? Suaranya siapa belum di-mute? Afrandi. Ini dilemparin selimut, dilemparnya itunya. Afrandi. Nah, oke. Masih terdengar ya, Nak, suara Ibu ya? Masih, Bu. Oke. Nah, kembali lagi bahwasanya seorang pemimpin perlu adanya komunikasi antara dia dan anak-anak buahnya. Karena apa? Jika kalian memiliki misi yang sama, memiliki visi yang sama, harusnya kalian dapat bekerja sama-sama. Karena di dalam sebuah organisasi itu nggak mungkin seorang pemimpin itu jalan sendiri, itu nggak mungkin. Dan seorang anggota jalan sendiri itu nggak mungkin. Karena kalian punya komitmen yang sama. Jadi apabila nih anggota kalian ada yang pinter banget sampai keblinger, nah itu kenapa keblinger? Karena anak tersebut atau anggota kalian tersebut tidak kalian arahkan. Oh, ini jalurnya seperti ini loh. Misalkan nih Nadia, nanti kegiatan ini tolong di-handle ya. Oke. Walaupun di-handle, Nadia pun juga nggak tahu caranya harus seperti apa ya. Nah, otomatis dalam setiap kegiatan itu berbeda-beda tekniknya, berbeda-beda caranya. Nah, harusnya kalian juga harusnya ada komunikasi antara seorang ketua OSIS dengan anggota-anggotanya. Bekali pula anak-anak buah kalian atau anggota kalian dengan penilaian terhadap hasil kerjanya selama ini. Oh, mungkin kalian memberikan contoh seperti ini. Oh, Nadia, waktu itu tuh di acara bulan bahasa dengan adanya lomba-lomba 1, 2, 3, dan 4, dan 5, itu ternyata bisa berjalan loh. Gimana kalau misalkan tahun ini kita memberikan kegiatan-kegiatan itu tersebut ke adik-adik kita, supaya antusias adik-adik kita bisa mengikuti lomba tersebut gitu. Nah, dengan cara yang seperti itu berarti di situ seorang pemimpin atau seorang ketua OSIS adanya koordinasi atau komunikasi yang baik dengan bawahannya ataupun dengan anggotanya. Ya, jadi kembali lagi bahwasanya tadi seorang pemimpin itu nggak boleh egois ataupun oke, percaya sama anggotanya boleh. Tapi kalian harus berkala mencari tahu nih, oh kira-kira udah sejauh mana ya anggota saya bekerja? Kira-kira bagaimana ya pergerakannya? Bagaimana ya progresnya? Apakah sudah ada perkembangan? Apakah belum? Nah, ini PR buat seorang pemimpin harusnya menerangkan sejelas mungkin hal-hal yang ingin diraih. Karena kegiatan satu adalah untuk kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan anggota ataupun kepentingan seorang ketua. Bukan. Karena ini menjadi kepentingan bersama yang akan memberikan efek ataupun dampak untuk semuanya. Bisa dipahami anak-anak Ibu? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa. Oke. Nah, selanjutnya turun gunung. Nah, ada yang tahu nggak maksudnya dari seorang pemimpin harus turun gunung itu bagaimana sih? Ada yang paham nggak? Ayo, anak-anak Ibu, ada yang tahu? Ya, turun tangan gitu bukan sih, Bu? Ya, turun gunung. Anda tidak boleh merasa bebas dari kewajiban dan melakukan dirty job atau pekerjaan anak buah. Karena apa? Seorang pemimpin akan dihargai anak buahnya apabila ia bersedia turun ke lapangan dan tak asal main perintah. Karena semakin hebat lagi hormat anak buah, bila pekerjaan itu bisa diselesaikan dengan lancar, itu menunjukkan kualitas Anda pada anak buah. Nah, seorang pemimpin juga nggak harus tolong kerjakan kegiatan ini secara benar dan harus selesai pada hari ini. Nggak boleh seperti itu. Kita harus bisa mengetahui lagi, bahwasanya kita flashback lagi, bahwasanya kita harus mengetahui diri kita dan diri orang lain. Kira-kira orang lain ini sanggup nggak ya mengerjakan dalam waktu yang sesingkat ini? Nah, sebagai seorang pemimpin nggak harus asal perintah. Kalau bisa, harus ikut turun tangan. Benar kata Nadia tadi ya yang bicara ya? Az-Zahra, Bu. Az-Zahra, ya benar kata Az-Zahra tadi. Bahwasanya seorang pemimpin juga harus ikut serta membantu
Jangan sampai kalian berpikir, kan saya seorang pemimpin, saya kan seorang ketua OSIS, ngapain saya bantu? Saya kan harusnya memerintah doang. Nggak boleh seperti itu. Ingat lagi, kembali lagi, bahwasanya kita punya misi dan visi yang sama. Kita memiliki tujuan yang sama. Apabila anggota kita merasa keberatan, merasa kesulitan, kita boleh membantu, kita boleh turun tangan. Nah, dengan cara kita turun tangan membantu anak buah tersebut, malahan membuat anak buah kita berpikir, oh iya, ternyata walaupun dia seorang ketua OSIS, dia mau loh membantu anak buahnya. Dia mau loh bekerja sama dengan kita. Dia nggak sombong, dia nggak angkuh, dia nggak egois. Nah, berarti di situ seorang pemimpin memiliki jiwa sosial yang tinggi karena dia memiliki hati yang empati terhadap anak buahnya. Karena kalian pernah tahu nggak ada seorang bos yang sering menyuruh-nyuruh anak buahnya tanpa dia membantu? Pernah tahu nggak? Sering itu mah, Bu. Nah, seperti itu. Apa pola pikir kalian kalau kalian ada di posisi seperti itu? Apa kira-kira yang kalian rasakan? Sakit hati, Bu. Nah, satu, kita berbuat yang seperti itu saja walaupun kita nggak bergerak. Misalkan itu seorang pemimpin tapi kita nggak mau membantu anak buah kita. Kita hanya bisa menyuruh-nyuruh. Akhirnya apa? Anak buah kita merasa sakit hati. Kalau orang udah sakit hati, itu doanya itu yang jelek semua di hati. Benar nggak? Iya, Bu. Iya. Doanya yang jelek-jelek, walaupun nggak diucapkan, tapi dalam awas aja ya, kamu mati nanti. Na'udzubillahi min zalik. Jangan sampai kita menjadi seorang pemimpin, misalkan jadi ketua OSIS, kita didoakan oleh anggota-anggota kita dengan hal-hal yang seperti itu. Nah, kita cari gimana sih supaya kita bisa fleksibel, kita bisa membantu sesama, kita bisa mengerti sesama. Itu dengan cara kita bisa berempati ke orang lain, kita bisa membantu, kita bisa mengerti kondisi orang lain tanpa kita harus menyuruh orang lain. Karena apa? Karena kita memiliki pola pikir yang sama, memiliki hati yang sama, karena anggota-anggota kalian itu memiliki hati yang sama seperti kalian. Ya kan? Hanya disuruh saja, kita kadang kesel, kita bete, kita sakit hati. Akhirnya muncul hal-hal yang nggak baik dalam diri kita. Akhirnya muncul pemikiran-pemikiran yang nggak baik dalam diri kita. Timbullah sakit hati, timbullah rasa dengki, timbullah rasa kesel, timbullah rasa ingin gimana caranya biar si ketua kita bisa bergeser atau dan lain segala macam. Itu yang akan menyebabkan orang-orang lain itu berpikir negatif ke kita. Maka dari itu, untuk menjadi seorang pemimpin itu tidak mudah. Tidak mudah. Tidak hanya memerintah itu aja, enggak. Karena kita harus mengetahui diri kita lagi, mengetahui diri orang lain juga. Ya, bisa dipahami anak-anak Ibu? Bisa, Bu. Oke. Lanjut, yaitu problem solver. Apa sih itu problem solver? Nah, seorang pemimpin dituntut untuk mampu membuat keputusan penting dan mencari jalan keluar dari permasalahan. Nah, mulailah bertindak tegas dan hapuslah cara plin-plan. Nah, pola pikir seorang pemimpin, kalau A harus A. Dengan syarat, dengan garis bawah merah. Apa? A tersebut adalah kegiatan yang positif. Jangan sampai kita memberikan peraturan yang tidak baik atau yang berdampak buruk terhadap orang lain. Jangan. Kita harus memiliki keputusan yang sekiranya membuat orang lain berdampak positif. Jangan sampai kita memiliki peraturan-peraturan yang mohon maaf, menyakiti hati orang lain, dan sampai kita memiliki peraturan-peraturan yang tidak diterima oleh anggota kita. Nah, itulah awal dari sebuah permasalahan dari seorang pemimpin adalah apa? Mereka menerapkan sebuah peraturan-peraturan yang baru, tapi tidak bisa diterima oleh rakyatnya, tidak bisa diterima oleh anggotanya. Seperti itu. Akhirnya timbullah suatu pemikiran yang berbeda. Oh, ternyata dia maunya seperti itu ya, padahal mah kalau dia mau tahu nih kondisi kita, harusnya dia nggak seperti itu dong, harusnya dia ngerti dong. Nah, berikanlah peraturan-peraturan yang baik, yang tegas, yang tidak mencela-mencele.
kalau orang bilang, atau pelin-pelan. Misalkan nih, si Dwi memberikan peraturan untuk perkumpulan anak OSIS harus datang jam 10 besok ya untuk berkumpul dalam rapat kegiatan, misalkan jam 10. Nah, Dwi Eko memberikan peraturan jam 10 harus datang tepat waktu, tapi tiba-tiba Dwi Eko memiliki acara yang lain. Sehingga Dwi Eko mengganti waktu. Oh ya, untuk rapat besok jam 11 ya. Akhirnya apa? Anak-anak buah jam 10 udah pada kumpul, sudah pada siap, tapi Dwi Eko-nya malah belum datang. Nah, berarti seorang pemimpin tersebut tidak memiliki jiwa yang tegas, pelin-pelan. Dia semaunya sendiri. Nggak boleh seperti itu. Sebelum kita memberikan keputusan, kita harus mengetahui betul, oh iya, apakah besok saya ada waktu luangkah? Oh ya, kalau memang bisa saya harus menerapkan waktu yang sekiranya tidak mengganggu teman-teman kita, tidak mengganggu anggota kita. Nah, akhirnya apa? Kita ketepatan waktu, kedisiplinan kita juga bisa bertemu di dalam waktu yang sama. Misalkan datangnya jam 10, ya datangnya jam 10 semua. Nggak ada yang datang jam 11, nggak ada yang datang jam 12. Nah, misalkan Dwi Eko, Ibu boleh bertanya? Boleh, Bu. Boleh ya. Misalkan Dwi jadi ketua OSIS. Kemudian Dwi merencanakan rapat jam 10 pagi. Nah, Dwi udah datang nih pagi-pagi jam 10 sama teman-teman yang lain. Tapi ada anggota Dwi yang belum hadir pada jam 10. Malahan hadirnya jam 12 siang. Kira-kira apa sih yang harus Dwi lakukan? Bertanya dulu, Bu. Ya, caranya? Bertanya kenapa bisa masuknya itu jam 12, kenapa nggak jam 10 pagi aja, apa ada permasalahan, apa ada acara lain gitu. Ya, betul. Dengan cara kita bertanya baik-baik, kita mengklarifikasi baik-baik, ada apa sih kok dia sampai terlambat sampai 2 jam? Kita harus tanya. Jangan sampai kita sebagai seorang pemimpin, kamu nih malah datangnya jam segini, gini. Nggak boleh seperti itu. Kita harus cari tahu dulu problem atau permasalahan yang orang lain hadapi itu apa sih sehingga dia bisa terlambat. Nah, caranya Dwi Eko sudah baik tuh. Nah, kembali lagi, walaupun hari itu Dwi bisa datang tepat waktu, berarti untuk kebesokannya Dwi harus bisa menjalankan kedisiplinan yang sama. Jangan sampai dengan hal seperti itu malah Dwi, kemarin saya datang tepat waktu juga banyak anggota yang tidak hadir, banyak anggota yang terlambat. Saya juga mau datang terlambat. Nggak boleh. Kembali lagi bahwa seorang pemimpin adalah sebuah panutan. Ya, sebagai teladan. Ya, sebagai teladan. Jadi kita harus memberikan contoh yang baik walaupun anggota-anggota kita, anak-anak buah kita berperilaku tidak baik. Brilian. Suaranya. Nah, oke. Lanjut. Nah, untuk syarat-syarat jadi pemimpin tadi sudah selesai. Lanjut menjadi manfaat menjadi apa, Nak? Pemimpin. Ya, manfaat menjadi pemimpin. Kira-kira apa sih manfaat untuk menjadi pemimpin anak-anak Ibu? Ibu mau bertanya satu-satu. Manfaat menjadi seorang pemimpin itu seperti apa sih? Azahra. Bisa memberikan hal yang positif gitu, Bu. Nah, hal positifnya? Contohnya? Bekerja bersama-sama mungkin, Bu. Ya, dengan adanya bekerja sama-sama kita bisa saling apa? Membantu. Saling membantu, saling mengerti kondisi orang lain, melatih jiwa kita untuk selalu empati ke orang lain, seperti itu. Nah, coba Ibu tanya lagi ke Maldini, manfaat untuk menjadi seorang pemimpin itu seperti apa sih, Maldini? Ini Bu Eri nggak ngelihat wajah anak-anak Ibu loh.
Maldini. Apakah ada Maldini? Oh, enggak terdengar Maldininya. Coba Ibu tanya Dea. Dea Zahira. Dea. Deanya nggak muncul ya? Alvina, Destiana. Coba Ibu pengen lihat wajah-wajah anak Ibu. Zakwan, manfaat menjadi seorang pemimpin apa, Nang? Ayo. Zakwan sedang jalan-jalan. Ya, Bu. Ya. Kira-kira nih menurut Zakwan, manfaat menjadi seorang Bental, Bu. Ya, Bu, saya juga kebental, Bu. ya. Ini kita pada keluar semua ya, Nak ya. Sebentar Kebental, ya. Bu. Ya, tunggu ya. Sebentar ya, Ibu share screen lagi ya. Baik, Bu. Nah, sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Tadi Ibu bertanya nih sama Zakwan, manfaat menjadi seorang pemimpin itu seperti apa? Apa ya, Bu? Aduh. Apa ya? Kira-kira ini kalau misalkan Zakwan menjadi ketua OSIS nih, manfaat bagi Zakwan apa sih untuk menjadi seorang ketua OSIS? Apa ya? Lebih ke ya, aduh, bentar, Bu. Aduh. Kenapa? Kenapa bisa aduh? Memperkuat hubungan dengan anggota, Bu. Ya, memperkuat hubungan apa nih dengan anggotanya? Hubungan apa kira-kira yang diperkuat sebagai seorang pemimpin ke anggotanya? Ada yang bisa bantu? Zakwan? Gavin? 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 Oh, Septian sudah siap Bu Eri. Septian sudah siap menjawab nih Bu Eri. Manfaat menjadi seorang pemimpin itu apa? Septian sudah tahu nih. Ayo, apa kira-kira? Kenal dengan kepribadian kelompok gitu. Mengenal kepribadian Kelompok. Kelompok. Iya, dari situ dari Alvin untuk menjadi seorang pemimpin, akhirnya Septian tahu nih, mohon maaf. Septian tahu nih, oh ternyata si Zahra seperti ini loh. Ternyata teman-teman kita seperti ini loh sikapnya ke saya. Nah, dengan seperti itu ada hubungan antara seorang Tunggu ya, Nak ya, sebentar ya. Tanya dengan anak-anak OSIS kita. Ibu bertanya dengan kakak-kakak OSIS yang sudah menjalankan kegiatan keorganisasian di SMP Budi Warman. Kira-kira manfaatnya apa sih untuk menjadi seorang pemimpin atau seorang anggota OSIS atau seorang ketua OSIS? Kenapa? Panitia OSIS bisa menjawabkah pertanyaan dari Ibu Eri? Iya, Bu, apa? Ya, manfaat untuk menjadi seorang pemimpin atau manfaat untuk menjadi seorang anggota OSIS atau ketua OSIS selama ini apa sih?
Coba tolong sampaikan ke adik-adiknya. Bisa melatih diri menjadi lebih disiplin. Bisa melewati diri untuk menjadi? Bisa berani ngomong di depan banyak orang. Ya, bisa berani berbicara di depan banyak orang. Satu lagi. Ayo, apa lagi?